pernah punya program ini, ibu-ibu mungkin karena baru nggak banyak yang tahu. Sekitar tahun 2012, 2013, 2014 kita dulu Dompet Peduli Umat Ilman Nafi'ah Peduli itu aktif. Salah satu programnya untuk penggalangan donasi itu ada namanya program sedekah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya dinaikkan lagi sedikit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, Ustadz Mustaghfirin yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang saya hormati Kepala Raudhatul Atfal Islam Terpadu RAIT Ilman Nafi'ah Godong, Ibu Laila Nuris Syafa'ah, Sarjana Psikologi, beserta seluruh jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid RAIT Ilman Nafi'ah dan anak-anakku sekalian yang ikut hadir pada acara pengajian halal bihalal pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara pengajian halal bihalal. Dan insya Allah di sela acara halal bihalal ini nanti akan kita relaunching program yang dulu pernah kita adakan, yaitu adalah program sedekah subuh. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada uswah hasanah kita, teladan mulia kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi mulia yang seluruh tutur katanya, seluruh perilaku kehidupannya kita jadikan sebagai teladan hidup kita bagi siapapun yang menghendaki kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat meneladani perilaku beliau, sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita layak diaku menjadi umat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan saya karena acaranya adalah pengajian halal bihalal, maka izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila saya selaku ketua secara pribadi maupun selaku ketua Yayasan Mutiara Ilman Nafi'ah di dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada putra putri panjenengan banyak kekurangan. Sikap-sikap perilaku saya secara pribadi, saya dengan ketulusan hati yang paling dalam saya memohon maaf lahir maupun batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati kemarin mengantar kita menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, orang-orang yang diampuni dosanya yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini adalah halal bihalal pertama setelah kita melewati masa pandemi. Di pandemi kemarin, di 2 tahun kemarin, kita memang tidak banyak melakukan kegiatan, termasuk kegiatan halal bihalal ini. Masiku, Majelis Silaturahmi Guru dan Orang Tua Wali Murid
Jangan lupa bahwa kita itu punya Masigo nggih. Masigo itu sebenarnya singkatannya Majelis Silaturahmi Guru dan Orang Tua Wali Murid. Dulu kegiatannya setiap bulan nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi pengajian Masigo diadakan setiap bulan. Bahkan dulu di era-era dulu Masigo itu sering mengadakan berbagai macam kegiatan yang positif untuk ibu-ibu. Ya, karena Masigo itu kebanyakan yang hadir itu ibu-ibu. Yang hadir ibu-ibu. Ini bapak-bapak alhamdulillah mengalami kemajuan. Biasanya yang datang itu di pengajian Masigo itu bapak cuma datang 1, 2. Ini udah lebih dari 10, enggak ada, ini belum ada 10. Ini lumayan ada kemajuan bapak-bapak ya. Biasanya ibu-ibu semua ya, didominasi oleh ibu-ibu. Dulu kita ada lomba menghias nasi goreng, Bu. Kita juga pernah mengadakan lomba masak, wah rame itu. Jadi di depan itu ibu-ibu bawa kompor gas itu masak, rame banget dulu ya. Kita mengadakan itu, masuk koran juga gitu ya. Kalau ini nanti masuk YouTube ya, bukan masuk koran. Sekarang eranya sudah berbeda. Dulu era koran, sekarang era YouTube gitu ya. Kita berharap Masigo setelah pandemi selesai kita aktifkan kembali, ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu, kebersamaan, menjalin ukhuwah, menjalin silaturahmi antar wali murid, juga antara guru dengan wali murid. Kita berharap dengan sinergi dan silaturahmi seperti ini, proses pendidikan anak menjadi lebih terpadu dan bersinergi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi acara halal bihalal ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu di sela itu nanti kita akan relaunching tepatnya, yaitu meluncurkan kembali program yang dulu pernah kita adakan. Dulu kita pernah punya program, Bu, Ilmanafia Peduli. Dulu kita pernah punya program ini, ibu-ibu mungkin karena baru nggak banyak yang tahu. Sekitar tahun 2012, 2013, 2014 kita dulu Dompet Peduli Umat Ilmanafia Peduli itu aktif. Salah satu programnya untuk penggalangan donasi itu ada namanya program sedekah subuh. Ada, kita juga punya donatur bulanan ya, minimal 10.000 setiap bulan. Uangnya untuk apa? Untuk banyak kegiatan. Kita ada ngasih beasiswa ya, beasiswa kepada siswa-siswa yang mohon maaf ya, memiliki keterbatasan ekonomi orang tuanya. Terus kemudian kita juga memberikan santunan kepada anak-anak ya yang sakit, yang diuji oleh Allah sakit ya. Dulu kita pernah ngasih santunan kepada seorang anak yang menderita tumor di kakinya sehingga tidak bisa jalan, tidak bisa sekolah ya. Ya, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk penyaluran infak untuk bencana alam. Misalnya kita sering bekerja sama dulu dengan One Care, terus kemudian kita bekerja sama dengan Baitul Mal FKAM ya, Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Kemudian kita juga terakhir kemarin kita bekerja sama dengan Lazis ya, Lazis Muhammadiyah, bekerja sama dengan semua elemen, termasuk juga dengan NU Care. Jadi semua komponen lembaga itu kita ajak kerjasama gitu ya, terkait dengan bagaimana kita peduli terhadap sesama gitu. Kita juga dulu punya program namanya Tebar Peduli Hewan Korban, Bu. Jadi kita tebar peduli hewan korban. Jadi Yayasan Mutiara Ilmanafia menggalang korban ya dari berbagai daerah gitu ya, disalurkan melalui Ilmanafia. Dan kemudian Ilmanafia menebarkan hewan korban ini ke berbagai desa. Ya, misalnya dulu pernah di sebuah desa di Karangrayung, di Sumberagung, Godong, bahkan di Porodadi ada satu pesantrennya Gus Jibril waktu itu ya. Ya, beliau ketua Pagar Nusa kalau nggak salah, Pagar Nusa Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Gerobogan. Dulu kita pernah juga ngirim kambing di situ ya, kambing di situ dan sebagainya. Jadi kita berharap program ini bisa aktif kembali, karena kita sebenarnya ibu-ibu sekalian, salah satu proses pendidikan kita itu kan mendidik anak-anak untuk gemar bersedekah, Bu. Ya, peduli terhadap sesama, gemar bersedekah. Di era itu Ilmanafia itu ada program sedekah Jumat. Jadi setiap Jumat anak-anak dibekali oleh orang tuanya
Rp1.000, ada yang 2.000 ya gitu ya. Jadi kemudian guru membawa kaleng dan kemudian dimasukkan atau membawa kardus dimasukkan oleh anak. Jadi anak sedekah Jumat. Tapi selama pandemi program ini otomatis juga ikut tidak aktif ya, ikut tidak aktif. Oleh karena itu kemarin kemudian saya berinisiatif bagaimana agar program-program kepedulian, program-program pendidikan terhadap anak itu tetap dijalankan. Ya, tetap dijalankan. Makanya saya bilang kepada guru-guru, ayo untuk program sedekah Jumat kita aktifasi, program sedekah subuh kita aktivasi. Program sedekah subuh itu apa, Bu? Gimana, Bu, program sedekah subuh itu? Jadi program sedekah subuh itu landasannya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya itu ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Jadi setiap datang waktu subuh ya, setiap datang waktu subuh itu malakani yanzilani, dua malaikat turun ya, dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat itu berdoa ya, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi wa yaqulul akhar, dan kemudian malaikat yang satunya juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran, berikanlah keburukan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan infak. Jadi setiap subuh dua malaikat turun, yang satu mendoakan kepada orang yang menginfakkan hartanya, yang satu mendoakan kehancuran bagi orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Maka di waktu subuh itulah kita jadikan sebagai momentum kita untuk mengeluarkan sedekah walaupun hanya Rp1.000. Maka program sedekah subuh kita setting, kita create, yaitu dengan bagi bapak ibu yang menghendaki untuk turun dalam program ini, dengan kita titipin kaleng ya, kita titip kaleng yang disitu ada tulisan sedekah subuh DPU Ilma Nafi'ah Peduli ya. Kemudian setiap selesai sholat subuh ya, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa bersedekah, niat bersedekah subuh ya, niat bersedekah subuh dimasukkan di kaleng ya. Besoknya lagi seperti itu, habis sholat subuh Rp500, Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000, Rp10.000, syukur-syukur malah Rp100.000. Jadi seperti itu, Bu, sedekah subuh. Nanti sebulan sekali diantar ke sekolah, atau untuk yang masyarakat umum nanti ada relawan yang mengambil. Setelah kumpul nanti ada laporan, termasuk juga laporan distribusi penyaluran pentasarupan dari hasil sedekah subuh ya. Jadi seperti itu. Saya berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi di dalam program ini ya, bisa mensinergikan antara sedekah subuh dengan sedekah Jumat. Yang kalau hari-hari biasa Rp1.000, tapi ketika hari Jumat sudah waktunya subuh, harinya hari Jumat ya, lebih afdol lagi, yang lebih banyak, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berharap setelah pandemi ini Yayasan Mutiara Ilma Nafi'ah tetap bertumbuh ya, dan saya mengajak kepada Ibu Wali Murid untuk kita bersinergi bersama untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak. Apabila Bapak Ibu memiliki masukan, kritik yang konstruktif untuk sekolah, silahkan disampaikan ya, jangan ragu-ragu, dan mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi bekal untuk mengevaluasi. Kami mengevaluasi bagaimana untuk berbenah terus-menerus agar Raudhatul Atfal Islam Terpadu ini menjadi sekolah yang ramah kepada anak-anak, sekolah yang berkualitas, menghasilkan produk-produk, menghasilkan anak-anak yang soleh, cerdas, dan kreatif ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.